Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bunda dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi teks anekdot. Kalian sudah, Bunda harap sudah mencermati dan pelajari video yang Bunda kirim yang membahas tentang teks anekdot. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada materi hikayat atau cerita rakyat. Sebelum kita masuk pada materi hikayat, Bunda menghimbau kepada anak-anak muda sekalian agar mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker saat tidak berpergian, dan selalu mencuci tangan. Perhatikan dan jagalah kebersihan badan dan lingkungan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Dan kita berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu agar kita bisa berjumpa kembali dalam situasi seperti dulu, di mana kita tetap terbuka dan saling berinteraksi. Baik, anak-anak muda, pada pertemuan hari ini yang kita bahas adalah hikayat atau cerita rakyat. Pada KD 37 yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat atau cerita rakyat, baik lisan ataupun tulisan. Mungkin anak-anak muda semua sudah pernah mendengar yang namanya hikayat ataupun yang sering dikenal dengan cerita rakyat, baik di sekolah ataupun di rumah. Cerita rakyat ini tidak asing bagi kalian karena dipelajari dimulai dari SD, SMP, dan SMK ini masih membahas tentang hikayat atau cerita rakyat. Mungkin orang tua kalian juga pernah bercerita tentang cerita rakyat di daerah masing-masing. Dan di sini untuk lebih memperdalam pengertian tentang hikayat, Bunda akan menjelaskan sedikit apa itu hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka, yang artinya bercerita ataupun menceritakan. Jadi hikayat itu adalah salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan kehidupan di istana kaum bangsawan dengan segala kehebatan dan kesaktiannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hikayat adalah prosa lama ataupun karangan bebas yang membahas kehidupan di istana ataupun yang membahas tentang kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu dengan segala kehebatan dan kesaktian ataupun keajaibannya. Fungsi hikayat. Fungsi hikayat yaitu sebagai pelipur lara atau penghibur atau untuk menghibur ya, untuk menghibur. Ini sama juga hikayat ini dengan dongeng. Saat kita mendengarkan hikayat ini, kita akan merasa terhibur ya. Kalau pada zaman dahulu itu hikayat selalu digunakan atau dimainkan pada acara pernikahan atau pesta. Kalau zaman sekarang itu seperti yang sering digunakan pada pesta itu pantun ya. Tapi ini adalah hikayat, di mana hikayat ini diceritakan dengan menggunakan atau dimainkan oleh orang. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat yang pertama menggunakan bahasa Melayu lama. Ya, ini menggunakan bahasa Melayu lama. Kemudian yang kedua, istana sentris. Maksud dari istana sentris yaitu hikayat ini selalu bertema dan berlatar belakang kerajaan. Itu namanya istana sentris ya, dan dibahas tentang istana ataupun kerajaan. Yang ketiga, pralogis, yaitu ceritanya tidak masuk akal.
karena pada cerita kerajaan ini membahas tentang kesaktian dan keajaiban dari tokohnya. Contohnya rajanya bisa menghilang, kemudian kesaktiannya bisa keluar api dari tangannya. Jadi cerita pada hikayat ini cerita yang tidak masuk akal. Orang bisa terbang, itu tidak masuk akal ya, karena yang dibahas di sini adalah mengenai kesaktian. Kemudian yang keempat, anonim, yaitu tidak jelas siapa pengarangnya. Kalau cerpen dia jelas siapa pengarangnya. Novel pun sama. Tapi kalau cerita hikayat ini atau cerita rakyat, dia tidak ada pengarangnya, karena dari sampai sekarang pun kita tidak tahu asal usul cerita itu seperti apa, siapa yang mengarangnya. Karena cerita rakyat ini itu diturunkan dari mulut ke mulut, mulai dari nenek moyang terdahulu, kemudian diceritakan kembali ke anak cucunya. Kita tidak tahu itu benar-benar terjadi atau tidak, ya, karena kita tidak tahu siapa pengarangnya. Kemudian yang kelima, arkais, yaitu menggunakan bahasa masa lampau, yaitu bahasa Melayu lama, yaitu pada poin 1. Contohnya seperti Beni, Syahdan, Bintah Baginda, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, statis, artinya ceritanya tidak pernah berubah. Yang dibahas selalu cerita mengenai kerajaan ataupun keistanaan. Kemudian unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik hikayat dan cerpen itu sama, tetapi ceritanya sedikit berbeda ya, cerita antara hikayat dengan cerpen. Kalau cerpen itu sangat sederhana ceritanya. Kemudian kalau dia hikayat atau cerita rakyat, cerita itu kompleks, banyak tokohnya, banyak latarnya. Kemudian yang dibahas bukan hanya satu tokoh saja, tetapi bisa jadi 2 tokoh. Kemudian unsur intrinsik ini yang pertama itu tema, yaitu ide pokok. Yang kedua amanat, yaitu pesan atau ajaran moral yang hendak disampaikan dalam cerita. Setiap cerita pasti memiliki makna, ya, baik itu tersurat ataupun tersirat. Ya, kalau dia tersurat berarti dia tertulis, maknanya ada disampaikan di akhir. Tapi kalau dia tersirat, maknanya tidak ada dalam tulisan, tetapi kita tahu apa yang disampaikan oleh penulis setelah kita membaca ceritanya. Yang ketiga, latar, yaitu tempat terjadinya atau di mana tempat terjadinya cerita. Latar terbagi menjadi 3, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian yang keempat, penokohannya. Ada penokohan dan ada tokohnya, tokoh dan penokohan. Kedua hal ini berbeda. Kalau yang tokoh adalah orangnya atau pelakunya, sedangkan penokohan yaitu wataknya atau sifatnya. Cara menggambarkan watak tokoh dapat menggunakan 2 teknik ya. Yang pertama teknik analitik dan yang kedua teknik dramatik. Teknik analitik ini disampaikan secara langsung oleh pengarang. Contohnya, Hang Tuah adalah lelaki yang sangat bijaksana. Tertulis di sana. Yang mengatakan itu adalah ada pengarang ya, atau orang langsung yang mengatakan bahwasanya Hang Tuah itu bijaksana. Kemudian yang kedua teknik dramatik, yaitu bisa melalui dialog tokoh dengan tokoh lain ataupun melalui bentuk fisiknya. Contohnya kalau yang melalui dialog tokoh, contohnya
terjebak berbicara kepada ibunya atau berdialog dengan ibunya. Ibu Hang Tuah adalah laki-laki yang sangat bijaksana. Jadi wataknya bisa dilihat bahwasanya Hang Tuah itu bijaksana dilihat dari dialog yang disampaikan oleh Hang Tuah kepada ibu. Kemudian kalau berdasarkan fisiknya bisa dilihat ya, dari bentuk fisiknya, contohnya Hang Tuah berperawakan tinggi, kemudian ia memakai pakaian yang rapi. Dari tutur bahasanya terlihat ia sangat sopan sekali dan ia tidak sembarangan berbicara. Dari bentuk fisiknya, kemudian dari cara berbicaranya bisa dilihat bahwa Hang Tuah adalah orang yang bijaksana. Kemudian yang terakhir yaitu alur yaitu jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3, ada alur maju, mundur, dan campuran. Kalau dia alur maju, ceritanya dimulai dari awal sampai akhir, sedangkan cerita mundur itu menceritakan masa yang sudah lalu atau masa yang sudah lewat diceritakan kembali. Sedangkan kalau alur campuran itu alur maju dan alur mundur, ceritanya bolak-balik, menceritakan masa lalu, kemudian dia akan kembali menceritakan masa sekarang, kemudian dia akan menceritakan lagi masa yang sudah lewat. Dan di sini kita masuk pada nilai yang terkandung dalam hikayat. Dalam cerita hikayat ataupun cerita rakyat itu ada nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Yang pertama, nilai agama, yaitu pesan untuk taat beragama dan menjalankannya dengan benar. Yang kedua, nilai sosial, yaitu berisi nasihat untuk rukun dan saling mengasihi. Yang ketiga, budaya, yaitu membuat nilai budaya pada masa kerajaan. Yang keempat, moral, yaitu nasihat berupa kebaikan atau etika dalam kehidupan. Dan yang kelima, edukasi, yaitu nilai pendidikan yang ditanamkan melalui hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ini akan bisa kita analisis setelah kita membaca cerita hikayat tersebut. Itu sedikit penjelasan mengenai cerita rakyat ataupun hikayat. Silahkan kalian cermati video ini. Bisa juga kalian cari dari sumber lain, dari YouTube ataupun dari Google untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Mudah harap kalian bisa mencermati dan memahami video yang Bunda kirimkan ini, dan silahkan kalian belajar di rumah, dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan materi tetap sama, yaitu cerita hikayat, dan yang kita bahas adalah mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, terima kasih anak-anak. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.